melaksanakan upacara bendera. Yang menjadi arahan Ibu pada pagi ini masih tentang bagaimana kecintaan kita terhadap alam kita. Di mana kita saat ini bernaung. Bagaimana besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Di mana kita diberikan kenikmatan, diberikan kita berbagai berkat yang mengalir dalam hidup kita. Kita dapat mengejar pendidikan di tempat yang indah yang ada di daerah Toba. Di mana pada saat ini yang menjadi arahan Ibu itu adalah mengenai Geopark Danau Toba, Geopark Toba, atau yang sering dikenal dengan namanya Kaldera Toba, Kaldera Porsea, ya, yang dikenal dengan Kaldera Porsea. Apa sih itu namanya geopark itu? Geopark ini adalah taman bumi. Bukan cuma taman yang ada di depan kelas kita, tetapi ini merupakan taman bumi. Taman bumi ini ada 3 keragamannya. Yang pertama, keragaman geologi atau yang disebut dengan geodiversity. Keragaman hayati atau biodiversity, dan juga keragaman budaya, culture diversity. Ini minggu kemarin sudah kita bahas sekilas, tetapi pada saat ini Ibu akan membahas tentang Kaldera Porsea. Kalau kemarin Ibu sudah kasih sekilas gambarannya apa saja yang menjadi culture diversity yang ada di Toba. Tapi pada saat ini kita akan mendengar dan melihat dan Ibu menceritakan tentang keindahan bentang alam yang ada di Danau Toba, yang ada di Kabupaten Toba yang disebut dengan Kaldera Porsea. Jadi Kaldera Porsea itu bukan hanya terletak di daerah Kecamatan Porsea. Ceritanya ini sekitar 8.000 tahun yang lalu terjadi letusan gunung berapi yang begitu dahsyat yang dapat sampai mengguncang dunia. Gunung api itu yang terdapat di daerah Toba atau yang dikatakan dengan sekitar Toba, ya, yaitu Gunung Toba. Gunung Toba meletus sekitar 8.000 tahun yang lalu dan membentuk kaldera. Yang pertama dan yang kedua, ketiga itu berselang sekitar 2.000 tahun atau 2.500 tahun. Jadi dia kita ini terbentuk ada 3 kaldera. Yang pertama itu adalah kaldera Haranggao. Ini nanti kita nggak usah bahas. Kemudian kaldera Porsea, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan yang ketiga adalah kaldera Subandang. Rapat sekitar 11.200 km sekitarnya itu disebut dengan kaldera Porsea. Ya? Kaldera terbentuk ini dari serangkaian letusan supervulkanik yang sangat besar. Maksudnya letusan supervulkanik itu adalah letusan yang terjadi dari gunung berapi yang sampai mengguncang dunia. Luar biasa memang. Ya. Letusan Gunung Toba ini melepaskan jutaan ton abu vulkanik ke atmosfer, menyebabkan musim dingin ini sampai dari India hingga ke Laut Cina Selatan. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya akibat dari letusan Gunung Toba. Nah, dari gunung ini kita akan lihat Ibu secara singkat, ya, dari di Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Toba ini, yang pertama adalah Batu Basiha. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Basiha itu apa sih kemarin itu artinya? Batu siap tahu. Batu yang terbuat dari kayu. Oke, buat dari mana? Kayu. Letusan itu adalah singkatan. Nanti dijelaskan kenapa dikatakan
itu batu basiha, batu sianhau. Itu adalah letusan dari gunung berapi. Letusan gunung berapi itu yang kemudian membuat dia seperti serat-serat yang membentuk fosil-fosil kayu. Dan di mereka mengatakan bahwa harimau yang memberikan peringatan itu adalah merupakan roh leluhur, atau kita katakan nenek moyang. Kalau sonari dalam bahasa Batak dikatakan apa? Roh Buddha. Kalau di dalam bahasa Batak yang sekarang dikatakan Buddha. Nah, jadi datang harimau itu yang dianggap sebagai leluhur kita yang memberikan peringatan supaya orang-orang di situ tidak sembarangan untuk menebangi pohon. Kemudian tempat itu dia jadikanlah menjadi tempat bermusyawarah untuk atau mengambil keputusan penting, karena percaya bahwa roh leluhur hadir di sekitar batu ini dalam jelmaan harimau untuk memberikan pertanda atau nasihat mengenai persoalan yang mereka hadapi. Inilah Alkisah yang mengatakan batu basiha itu yang tadinya terbuat dari magma atau lava yang dikeluarkan dari Gunung Toba, yang kemudian lama kelamaan dia menjadi mendingin, kemudian dia menjadi membatu. Itulah Alkisahnya dikatakan sejak seperti yang sekarang kita dengar sebagai legenda yang mengatakan itu adalah berasal dari kayu, karena dia juga berserat kayu. Itu terdapat di mana tadi mau bilang? Ada di kaldera Porsea. Kaldera Porsea seluruh Toba termasuk menjadi kaldera Porsea. Adapun Balige, kota ini merupakan salah satu jantung peradaban Toba. Di kota ini terdapat sejumlah warisan kolonial, berbagai tinggalan budaya dan museum Batak TB Silalahi yang memiliki koleksi terlengkap mengenai kebudayaan yang dihasilkan masyarakat kaldera. Mengunjungi Balige sama halnya membaca kitab besar tentang Toba, di mana setiap lembah, batu dan guanya menyimpan cerita yang tak pernah habis untuk kita jelajahi, untuk kita kulik lagi lebih dalam, ya. Itu adalah mengenai basiha. Sekarang kita masuk ke tentang alam yang lain lagi, yang lebih dikenal dengan saat ini Liang Sipege. Liang Sipege ini juga terdapat di Kabupaten Toba yang ada di Balige. Liang Sipege mempresentasikan karakteristik geologi pasca erupsi supervulkanik yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Bayangkan namanya ya. Bentang kawasan ini dicirikan dengan keberadaan produk piroklastik seperti tufa dan breksi vulkanik. Kombinasi antara endapan vulkanik, aktivitas tektonik dan erosi menciptakan formasi-formasi yang unik seperti fenomena gua alami yang di Liang Sipege, batu yang mirip kayu terbakar di batu basiha. Jadi Liang Sipege ini juga termasuk batu basiha karena dia juga strukturnya seperti apa tadi dikatakan? Kayu yang terbakar, ya. Liang Sipege memiliki keindahan mosaik dinding yang terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi yang panjang dari dinding kaldera Porsea. Tadi Ibu tanya kaldera Porsea di mana ya? Di daerah Toba, ya. Yang terbentuk kenapa tadi kaldera Porsea? Letusan gunung berapi di mana? Gunung berapi apa namanya? Gunung berapi apa namanya? Gunung Toba. Iya, bagus. Cerita turun-temurun di tengah masyarakat mengisahkan bahwa gua ini juga merupakan asal usul leluhur Panjaitan. Asal usul leluhur kita para Panjaitan ya. Kalau Ibu nggak termasuk karena Ibu baru Panjaitan. Jadi ini marga Panjaitan ini. Asal usul leluhur marga Panjaitan yang dimana pada zaman dulu ada seorang ibu
istri daripada si penjahitan sedang hamil. Tetapi dia hamil tidak melahirkan setelah umur kehamilannya sampai 9 bulan. Dan ini dianggap menjadi aib besar. Kemudian si ibu ini berbaru hutapea. Ada di sini baru hutapea? Yang baru hutapea, kemudian baru hutapea dia bersembunyi di liang si PG. Setelah dia di liang si PG, dia melahirkan anaknya. Dan anaknya ini terkenal sakti yang diberikan namanya Siludu Nipahu yang dibesarkan dengan menggunakan tanaman pakis. Itu maksudnya. Jadi namanya Siludu Nipahu. Akhirnya di liang si PG yang kemudian tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangkap. Kelak dia dikenal sebagai Raja Sijora Peradiman Panjaitan. Itulah kisahnya. Kemudian dua ini beberapa orangnya belum sepenuhnya dapat ditelusuri dan merupakan koloni kelelawar. Koloni kelelawar maksudnya apa? Sarang daripada kelelawar yang dijadikan sebagai tempat mencari kekuatan spiritual oleh para raja dan tokoh adat setempat. Sampai hari ini para pengunjung masih selalu menemukan semacam persembahan di tempat ini. Bisa keluar sampai ke Daruto. Dan juga ada yang menceritakan dari liang si PG ini, karena di dalam sangat gelap, ini bisa sampai juga ketemu ada di Aceh. Ada sejarahnya, ada tentara Belanda bersembunyi di liang si PG setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kemudian dia ditemukan oleh rekannya yang sudah pindah ke Aceh dan dia ditemukan di Aceh. Itu ceritanya. Minggu kemarin juga ini sudah Ibu ceritakan secara sekilas. Ini juga terletak di sisi tenggara kaldera Toba. Geosik Situmorun Uluan Rock menjadi penting karena situs ini memperlihatkan eksposur batuan dasar pra-kaldera serta endapan batu hasil letusan supervulkanik seperti ignimbrite dan tufa. Dari struktur geologi kompleks berupa sesar dan pelapisan batuan merekam sejarah magmatik dan tektonik sekaligus. Selain itu keberadaan air terjun yang mengalir ke Danau Toba di sekitar area ini menambah nilai geomorfologi dan hidrologi. Geosit ini penting untuk studi geologi, ekosistem air tawar dan juga pengembangan geowisata. Ini juga sudah menceritakan di mana air Situmorun ini bisa kita lihat, air terjun Situmorun mungkin kita akan bisa melihat dengan menggunakan perahu. Sini para ahli menemukan banyak petunjuk tentang masa lalu bumi. Bagaimana masa lalu bumi ini? Dari air terjun Situmorun, lapisan batu tua, bekas aktivitas magma dan juga pola retakan yang menunjukkan pergerakan lempeng. Dari sudut pandang budaya, kawasan ini juga menyimpan banyak kekayaan adat dan sejarah Batak. Membuat gresik ini memiliki kekayaan biodiversitas, flora dan fauna. Taman Eden dirintis dan diinisiasi oleh keluarga Sirait dan telah berhasil dikembangkan sebagai tujuan geowisata. Selain menjadi pusat pendidikan lingkungan, penelitian dan ekowisata, Taman Eden juga menjadi pusat industri kecil, pengolahan hasil tanaman-tanaman lokal menjadi bioproduk seperti bumbu andaliman. Ya, itu ada dapat dari Taman Eden. Di Cicering madu hutan, ya, andaliman di Cicering dalam kemasan, andaliman bubuk dalam kemasan, crispy jamur bumbu andaliman, keripik sispo rasa andaliman, permen rasa andaliman, bandrek rasa andaliman. Banyak kali rasa andaliman. Dari mana itu didapat andalimannya? Katanya ada di Taman Eden. Nanti kalau mau bandrek andaliman juga bisa dipesan dari salah satu tenaga pendidik yang ada di sekolah kita. Ada yang membuat bandrek andaliman. Ini mungkin terinspirasi dari banyaknya di Taman Eden itu adalah andaliman. Itu di siapa yang menginisiasi katanya Taman Eden tadi? Marga Sirait.
Pengunjung dapat belajar langsung mengenai proses pengolahan sambil belajar tentang pentingnya pelestarian hutan, mengenal berbagai jenis tumbuhan obat, serta mendapatkan pengalaman berada di alam liar. Taman ini juga dilengkapi dengan taman anggrek yang terdiri dari tumbuhan koleksi anggrek khas Caldera Toba. Di samping berbagai koleksi tanaman langka yang nilai endemisitasnya cukup tinggi. Untuk pagi ini mungkin kita hanya sampai di sini dulu. Jadi yang menjadi pertanyaan ibu Mau membuat pertanyaan, berapa kaldera apa itu? Aranggaon, karang Persea, kaldera Aranggaon, kaldera Persea, dan juga kaldera Di baja. Apa bentang alam yang kita kenal dan setelah ibu menjelaskan tentang geosit Kabupaten Toba, bentang alam apa saja yang tadi dijelaskan? Ayo, bentang alam apa saja tadi? Basiha, basiha, apa lagi? Yang Ya, sepede. IPG, apa lagi? Terjun si turun, apa lagi? Sama lagi. Kenapa dikatakan batu basiha, batu sianhau? Apa yang menjadi kisahnya atau mitosnya atau legendanya? Tadi siapa yang menceritakan? Nanti akan berbicara lagi karena kebetulan kita waktu kita sudah sedikit, ya. Jadi kita akan menjalankan perjalanan pelanggan masing-masing. Dan inilah kenapa kita dari pemerintah Kabupaten Toba menyarankan ini untuk dijelaskan pada anak kami pada saat upacara adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita akan negeri kita, agar daerah Toba yang begitu unik dan sangat spesial. Jadi untuk itu, mari kita hargai, kita mulai dari diri kita. Kalau bukan kita lagi yang menghargai, siapa lagi? Kalau kita sudah menghargai keindahan alam kita ini, kita dapat melestarikan keindahan alam kita ini, akan berarti para wisata yang akan jadi untuk itu, mari mulai dari diri sendiri, jangan sampai keindahan alam yang ada di Toba akan siapa yang mau? keindahan Danau Toba ini menjadi hancur. Siapa yang mau? Ada enggak? Enggak ada ya. Siapa yang mau melestarikan keindahan Danau Toba, keindahan Toba?